Kita baru saja, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, meluncurkan RPJPN yang menjadi kompas pembangunan ekonomi kita 20 tahun ke depan. Dalam RPJPN ini nanti bisa dilihat detailnya, akan banyak beberapa hal yang akan kita lakukan untuk bisa mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi kita menjadi 8%. Sesuatu yang perlu kerja keras, tapi saya rasa seperti berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita proyeksi harus selalu tinggi. Tapi tentunya ini akan menjadi kompas, bukan cuma kompas teknis, tapi moral kompas juga bagi seluruh pihak stakeholder untuk menggunakan ini sebagai acuan pada saat kita melakukan tugas kita masing-masing. Tadi ada beberapa angka yang sudah saya share, target mengenai apa yang harus kita lakukan, beberapa angka mengenai program ke depan, dan saya rasa justru kita harus mendengarkan juga masukan dari para CEO, karena mereka adalah akhirnya menjadi pelaku yang ada di tangan depan. Pemerintah memberikan regulasi, governance, arah, tapi akhirnya pelaku. Jadi saya rasa kegiatan dilakukan CEO ini sangat tepat, Pak Kompas dan CEO Forum ini, agar semua stakeholder berada dalam halaman yang sama, atau bahasa Inggrisnya on the same page ya. Nah, tadi kan Bapak singgung soal RPJPN Yeah. 2 minggu lalu diluncurkan di Bapenas Yeah. ya Pak. Nah, apakah di RPJPN atau RPJMN ini udah masuk kebijakan soal kenaikan PPN jadi 12%? Ada nggak Pak Amri? Kayaknya sih Nggak spesifik itu Pak. tidak spesifik. Jadi kita bicara mengenai makronya, ya makronya nanti akan ada RPJMN dalam beberapa akhir tahun ini. Akan ada RPJMN, nanti kita lihat karena ada proyeksinya per 5 tahun. Tapi bahwa 8% ini udah menjadi kompas kita. Prosesnya sampai di mana Pak RPJMN sekarang? Sedang disusun, karena kita kan mengumpulkan juga dari berbagai kegiatan kementerian. Mungkin akhir tahun ini atau Akhir tahun ditetapkan bulan Januari. tetapkan bulan Januari. Berarti wajib 8% ya Pak? Wajib dong. Wajib dong. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Oke ya, saya harus kerja lagi. Hah? Soal pembangunan IKN kedepannya gimana Pak? Kan sudah Pak Presiden sudah sampaikan ada beberapa stages. Diharapkan tahun 2000 kita pindah sana pada saat semua fasilitas untuk eksekutif, yudikatif, dan legislatif sudah ada. Tapi kan ada usulan juga soal Twin City ya Pak, dibagi antara Jakarta dan IKN. Bapenas gimana Pak? Kayaknya ini kita masih gimana Pak Amri? Jadi IKN itu masih sebagai prioritas pembangunan untuk 5 tahun ke depan, sementara DKJ ya, sebagai pusat industri masih sebagai pusat pusat ekonomi juga. Pak, kalau terkait hilirisasi baterai untuk yang kemarin kan Bapak sempat bilang di Ya. terkait hilirisasi baterai, bagaimana sih Pak Bapenas melihatnya untuk target Indonesia di industri baterai? Ini kan kalau kita komit untuk net zero emission, mau nggak mau kita melakukan sesuatu yang mengurangi dekarbonisasi. Dan salah satu opsi yang pada saat ini sedang digalakan adalah electronic mobility. Dan harapan kita adalah tentunya dengan mendorong electronic mobility ini, net zero emission akan tercapai dalam waktu yang NDC kita. Ya, oke. Pak, kalau soal Saya masih tax amnesty Pak, tanggapan Bapenas seperti apa? Kayaknya Bapak Penas nggak perlu nanggapi deh. Tax amnesty. Oke ya. Kita baru saja, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, meluncurkan RPJPN yang menjadi kompas pembangunan ekonomi kita 20 tahun ke depan. Dalam RPJPN ini nanti bisa dilihat detailnya, akan banyak beberapa hal yang akan kita lakukan untuk bisa mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi kita menjadi 8%. Sesuatu yang perlu kerja keras, tapi saya rasa seperti berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita proyeksi harus selalu tinggi. Tapi tentunya ini akan menjadi kompas, bukan cuma kompas teknis, tapi moral kompas juga bagi seluruh pihak stakeholder untuk menggunakan ini sebagai acuan pada saat kita melakukan tugas kita masing-masing. Tadi ada beberapa angka yang sudah saya share, target mengenai apa yang harus kita lakukan, beberapa angka mengenai program ke depan, dan saya rasa justru kita harus mendengarkan juga masukan dari para CEO,
karena mereka adalah akhirnya menjadi pelaku yang ada di tangan depan. Pemerintah memberikan regulasi, governance, arah, tapi akhirnya pelaku. Jadi saya rasa kegiatan dilakukan CEO ini sangat tepat, Pak Kompas dan CEO Forum ini, agar semua stakeholder berada dalam halaman yang sama, atau bahasa Inggrisnya on the same page ya. Nah, tadi kan Bapak singgung soal RPJMN Iya. 2 minggu lalu diluncurkan di Iya. Bappenas ya Pak. Nah, apakah di RPJMN atau RPJMN ini udah masuk kebijakan soal kenaikan PPN jadi 12%? Ada nggak Pak Amri? Kayaknya sih Nggak spesifik itu Pak. tidak spesifik. Jadi kita bicara mengenai makronya, ya makronya nanti akan ada RPJMN dalam beberapa akhir tahun ini. Akan ada RPJMN nanti kita lihat karena ada proyeksinya per 5 tahun per 5 tahun. Tapi bahwa 8% ini udah menjadi kompas kita. Prosesnya sampai di mana Pak RPJMN sekarang? Sedang disusun karena kita kan mengumpulkan juga dari berbagai kegiatan kementerian. Mungkin akhir tahun ini atau Akhir tahun ditetapkan bulan Januari. tetapkan bulan Januari. Berarti wajib 8% ya per tahun. Wajib ya, dong. untuk keluar dari- Wajib dong. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Oke ya, saya harus kerja lagi. Gimana, Pak? Hah? Soal pembangunan IKN ke depannya gimana, Pak? Kan sudah Pak Presiden sudah sampaikan ada beberapa stages. Diharapkan tahun 2000 kita pindah sana pada saat semua fasilitas untuk eksekutif, yudikatif dan legislatif sudah ada. Tapi kan ada usulan juga soal Twin City ya Pak, dibagi antara Jakarta dan IKN. Bappenas gimana Pak? Kayaknya ini kita masih gimana Pak Amri? Jadi IKN itu masih sebagai prioritas pembangunan untuk 5 tahun ke depan, sementara DKJ ya, sebagai pusat industri masih sebagai pusat ekonomi juga. Pak, kalau terkait hilirisasi baterai untuk yang kemarin kan Bapak sempat bilang di COP ada kajian ya terkait hilirisasi baterai. Bagaimana sih Pak Bappenas melihatnya untuk target Indonesia di industri baterai? Ini kan kalau kita komit untuk net zero emission, mau nggak mau kita melakukan sesuatu yang mengurangi dekarbonisasi. Dan salah satu opsi yang pada saat ini sedang digalakan adalah electronic mobility. Dan harapan kita adalah tentunya dengan mendorong electronic mobility ini, net zero emission akan tercapai dalam waktu yang NDC kita. Ya, oke. Kalau soal Saya mau tax yakin. amnesty Pak, Hah? tanggapan Bappenas seperti apa? Kayaknya Bapak nggak perlu nanggapi deh. Tax amnesty. Oke ya, thank you ya.